Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah ketaatan dapat memerdekakan kita. Bacaan Injil hari ini, Yesus dalam amanat perpisahannya mengajarkan kita sebuah ketaatan. Dia menunjukkan cara untuk tetap taat pada komitmen yang kita bangun. Maka ia bersabda, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Kasih menjadi dasar ketaatan. Kasih yang dimaksud bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata dalam bentuk ketaatan pada firman-Nya. Ketaatan dihayati bukan karena terpaksa atau takut dihukum, melainkan sebagai ungkapan kasih manusia kepada Kristus. Kasih membuat ketaatan tidak menjadi beban, tetapi sumber sukacita. Untuk itulah Yesus bersabda, "Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Kasih Kristus itulah yang mendasari Rasul Paulus dan Barnabas pada perutusan untuk memberitakan Injil. Mereka digoda untuk memegahkan diri oleh orang Likaonia yang mau menyembah mereka laksana dewa. Tetapi mereka tunjukkan bahwa tugas mereka adalah mengasihi dan taat kepada Tuhan, bukan mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Ketaatan yang didasari oleh kasih inilah yang membuat mereka berbeda. Kasih sejati memampukan mereka untuk tetap teguh di tengah cobaan, menolak godaan untuk menyimpang, dan setia pada panggilan mereka. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus ini juga
mengantar kita untuk introspeksi diri, sejauh mana telah mengasihi Dia. Jika seseorang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dia memahami isi hatinya. Dia mau menyelaraskan diri dan hidupnya dengan orang yang dicintainya, yaitu Yesus. Dia mau mendengarkan dan rela melakukan segala hal baik yang dikehendakinya. Dia rela berkorban untuk membuktikan cinta tulusnya demi Dia yang Ia cintai. Dan Dia akan terus setia mengikutinya dengan sepenuh hati. Kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk semakin mencintainya dengan sepenuh hati. Sebagai bentuk cinta sejati kita kepada Yesus, kita mau mendengarkan Injilnya, merefleksikannya, dan melakukannya sesuai yang tertulis dalam Injil. Kita terus memupuk segala kehendak-Nya di bawah bimbingan Roh Kudus. Kita membuka pintu hati dan membiarkan Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Untuk itulah Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengajar dan mengingatkan cintanya kepada kita. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, sabda Tuhan. Marilah kita belajar ketaatan dan kesetiaan dari Yesus sendiri dan mengikuti teladan Rasul Paulus dan Barnabas dalam panggilan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.